Anda kembali bersama kami di Tokoh Kita bersama dengan Pak Yudi Latif. Kalau tadi sebelum break saya sempat menanyakan sebenarnya sasaran program dari UKP PIP ini siapa saja sih? Apakah memang hanya menyasar pada anak muda, generasi muda, atau siapa saja sebenarnya? Ya, jadi sasaran itu ditentukan oleh cara pembacaan kita terhadap problem-problem isu-isu utama yang berkembang sekarang. Kita mengidentifikasi ada 5 isu strategis yang harus dijawab di dalam rangka menyasar kemana itu tadi. Oke. 5. Ada 5 isu. Apa saja itu? Pertama, isu-isu yang menyangkut penyegaran pemahaman terhadap Pancasila, terutama di dunia pendidikan. Jadi sebenarnya mata pelajaran Pancasila sudah dihidupkan ulang melalui kurikulum 2013 dan juga dalam pendidikan tinggi, bahkan menurut Undang-Undang 12 tahun 1912 sudah menjadi mata kuliah wajib. Yang menjadi tantangannya adalah ketika ini menjadi mata pelajaran atau mata kuliah wajib, metode delivery-nya itu ada hal-hal yang baru atau hanya mengulang-ulang metode-metode yang lama. Jadi kita memerlukan kerjasama dengan kementerian terkait bagaimana menyusun satu metodologi pelajaran dan konten pembelajaran bahan-bahan ajar Pancasila itu secara lebih atraktif, tapi juga dari segi cara pendeliverannya begitu ya. Pendeliverannya, tapi juga isinya juga sudah sesuai dengan secara historis tepat, tapi juga poin-poin pokok Pancasila yang harus disampaikan kepada anak didik juga cukup tersampaikan, tercakup di dalam pembelajaran ini. Jadi utamanya itu, dan kemudian juga dalam hal pemahaman ini adalah kita juga ingin membuat semacam minimal ya satu wawasan dasar ideologi Pancasila, wawasan umum. Jadi semua level memiliki wawasan-wawasan umum yang relatif sama, dan kita sedang siapkan itu. Jadi nanti di diklat-diklat kementerian, lembaga, wawasan umum yang bersifat minimum requirement lah. Kalau orang belajar Pancasila itu ini. Ada wawasan kesejarahannya, wawasan filosofisnya, wawasan keyakinan, wawasan pengetahuan, dan wawasan tindakan, kira-kira gitu. Kedua, isu yang menyangkut masalah inklusi sosial. Sekarang ini kan terus terang sejujurnya di ruang publik kita muncul berbagai bentuk ekspresi eksklusi sosial. Baik yang bersifat keagamaan, yang bersifat kedaerahan, yang berbasis kelas-kelas sosial. Pancasila tuh inginnya kan merukunkan, menginklusifkan, menyertakan segala keragaman untuk bisa hidup berdampingan. Manakala sekarang banyak berbagai bentuk eksklusivisme, nah kita harus mencoba merespon itu dengan berbagai kebijakan bagaimana supaya orang beda agama, beda suku, beda kelas sosial, beda lapisan ekonomi bisa saling berbagi, saling harmoni, bergaul lewat berbagai program nanti. Baik, apalagi ketika hari lahir Pancasila di tanggal 1 Juni ada Pekan Pancasila begitu, dan ada slogan saya Pancasila se-Indonesia. Itu juga salah satu bagian dari menjalankan program UKP ini. Iya, jadi kita punya gagasan. Karena IKP kan UKP berdiri setelah peringatan 1 Juni kemarin. Tapi ke depan kita punya gagasan peringatan 1 Juni itu akan kita tarik momennya mulai 1 Juni sampai 18 Agustus. Karena itu momen-momen perumusan Pancasila bukan tidak berhenti pada 1 Juni, tapi terus bergerak dikembangkan di 22 Juni dan berakhir rumusan finalnya di 18 Agustus. Supaya semua pihak juga merasa disertakan di dalam proses sejarah ini. Dan selama bulan-bulan itu kita akan kembangkan namanya Gerakan Kebajikan Pancasila. Gerakan Kebajikan Pancasila. Jadi misalnya sesuai dengan sila-sila Pancasila di momen-momen bulan itu, misalnya sesuai dengan silanya, para pengusaha besar akan mengunjungi pengusaha-pengusaha kecil, saling berbagi pengalaman, berbagi concern, kepedulian apa yang bisa dikerjasamakan. Itu sesuai dengan sila kelima. Kalau sila pertama misalnya para aktivis keagamaan, bisa saja misalnya aktivis-aktivis gereja akan beranjang sana kepada pesantren-pesantren. Bisa juga misalnya kalau sila ketiga dalam orang-orang Papua akan pentas di Aceh untuk merawat persatuan. Pemuda-pemuda Aceh kita bawa ke tempat-tempat lain di Indonesia. Karena seringkali kita ini masyarakat majemuk, tapi kita mengembangkan sikap hidup yang monokultural. Masyarakat majemuk mestinya mengembangkan sikap hidup multikultural dengan membiasakan diri bergaul dengan hidup dengan orang yang berbeda begitu kan. Jadi sila kedua misalnya kita akan mengembangkan usaha-usaha kemanusiaan, memberikan pertolongan bagi orang-orang Papua. Tergantung. Jadi kita akan motivasi
masyarakat di seluruh Nusantara di momen-momen itu mengembangkan kebajikan Pancasila secara konkret, bukan hanya dihafal di dalam butir-butir, tapi melakukan perbuatan Pancasila pada momen-momen itu secara heroik dan partisipatif di berbagai wilayah tanah air ini. Nah tadi menarik bicara mengenai butir-butir Pancasila. Ketika zaman dulu, ketika zaman saya sekolah gitu kan, kita semua diharuskan untuk menghafal butir-butir Pancasila begitu ya. Dan kemudian ada juga kalau istilah dalam Orde Baru ada indoktrinisasi begitu. Apakah kemudian nanti akan juga melakukan hal-hal yang semacam itu? Artinya dikhawatirkan kan akhirnya ya tadi hanya ada di dalam kepala gitu, tidak kemudian dalam perilaku yang bersifat Pancasilais begitu. Apakah ada hal-hal yang akan dilakukan seperti itu? Iya, jadi sebenarnya template-nya sudah kita tawarkan ketika UKP Pancasila dan Kemendikti mengumpulkan para mahasiswa dari Indonesia dari Sabang sampai Merauke di Istana Bogor pada bulan Agustus ini. Di situ memang para mahasiswa yang datang termasuk dosennya datang mungkin dengan semacam bayangan-bayangan apa yang mereka dapatkan di zaman penataran P4 gitu, harus menghafalkan ini seperti itu. Jadi mungkin menunggu indoktrinasi apa. Ternyata yang kita lakukan tidak ya. Pada kesempatan pertama para partisipan ini diajak untuk menonton film Pancasila pidato Bung Karno 1 Juni. Dari situ anak-anak bisa menangkap sebenarnya pesan-pesan pokok tiap sila seperti diuraikan oleh Bung Karno dan bisa menangkap suasana kebatinan yang terjadi waktu itu, uraian-uraian filosofis, dimensi kesejarahan, termasuk bagaimana heroisme anggota-anggota BPUPK di dalam merumuskan Pancasila itu. Mereka juga tahu bahwa Pancasila itu sudah mulai dikatakan pada pidato Bung Karno 1 Juni. Kemudian di hari berikutnya kan kita kemudian bersama dengan Presiden senam kesegaran jasmani, kita bermain, tapi kemudian di situ orang dari berbagai daerah diminta bicara dengan bahasa daerahnya, tapi kemudian diberi oleh Presiden framing kita ini Indonesia begitu majemuk, dialeknya sudah berbeda, kalaupun itu bahasa Indonesianya sama, tapi cara ya tadi dialeknya juga beda, itu memberi kita inspirasi, inilah kekayaan Indonesia. Kemudian berikutnya kita juga kasih kesempatan dalam ruang-ruang pembelajaran itu tidak langsung mengajar gitu, fasilitator tidak langsung mengajar, tapi kita bentuk dalam kelompok-kelompok, dan kelompok-kelompok ini dibentuk sedemikian rupa supaya orang dari berbagai ragam agama, ragam etnis bisa bergabung dalam satu kelompok kecil. Jadi persatuan bukan hanya ada di dalam hayalan angan-angan, tapi mereka melaksanakan, mengamalkan persatuan itu dalam kerja-kerja bersama di dalam keragaman. Kemudian kita bawa juga tadi orang-orang yang sudah mengembangkan berbagai keteladanan di berbagai sila Pancasila untuk menjadi inspirasi bagi mereka. Jadi berbeda ya caranya ya. Mudah-mudahan. Ya. Oke, ini menarik sekali. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan ya usai pariwara. Tetaplah bersama kami.